jelaskan kembali, ternyata pada saat dipraktekkan jumlahnya ada yang berbeda. Jadi 13 ditambah 5 tuh bisa hanya 17 ya, padahal harusnya 18. Gitu. Jadi untuk teman-teman puskesmas yang belum membuat atau belum merekap laporannya ke dalam laporan ISPA-nya, gunakan laporan puskesmasnya yang general ya. Jadi ada 70 row nggak apa-apa. Yang hanya punya satu desa ya yang diisinya nomor 1 aja ya. Baik teman-teman, saya mulai dari paparan yang disampaikan kemarin oleh pusat. Kita ulang lagi sebentar ya supaya teman-teman lebih jelas. Sudah terlihat belum? Teman-teman sudah terlihat ya? Nah, baik. Di sini saya akan mengulas sedikit saja. Apa itu ISPA? ISPA adalah infeksi akut menular yang mengenai jaringan paru, di mana mulai dari hidung sampai alveoli, termasuk aneksanya ya. Di situ ada sinus, ada rongga telinga tengah, ada pleura. Penyebabnya itu ada lebih dari 300 mikroorganisme ya. Nah, untuk ISPA ini paling banyak dia biasanya karena bakteri, virus, atau jamur. Nah, kalau di negara kita itu ternyata banyaknya dari bakteri, makanya kenapa kita harus memberikan antibiotik untuk penderita ISPA khususnya pneumonia. Ya, jadi ISPA itu juga menyerang semua usia, namun pneumonia mengakibatkan kematian terutama pada kelompok rentan ya. Di situ ada bayi, ada balita, anak, dan lansia. Nah, untuk pelaporan tahun 2023 ini, kita pelaporannya mungkin lebih panjang formatnya, jadi teman-teman juga mungkin pekerjaannya harus lebih rinci lagi per usianya, karena nanti ada usia balita, ada usia anak, usia di atas 9 tahun sampai di atas 60 tahun ya. Nah, selanjutnya kenapa kita harus membuat pencatatan dan pelaporan? Ya, pencatatan dan pelaporan itu merupakan instrumen yang vital dalam sistem kesehatan ya. Di mana pencatatan itu adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk gambar ataupun suara. Ya, pencatatan ini akan menjadi pelaporan, di mana pelaporan itu nanti akan disampaikan kepada atasan kita sebagai informasi hasil suatu kegiatan pengumpulan data. Ya, tujuannya apa? Keluarannya ya, pencatatan dan pelaporan data ISPA adalah terdapatnya data atau informasi mengenai capaian target dan sebagai salah satu upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan ISPA. Kenapa harus ada pencatatan dan pelaporan? Karena kita harus monitoring nih dan evaluasi apakah indikator kita tercapai atau tidak. Kita kan masing-masing punya target indikator ya. Kita punya untuk ISPA kita punya 3 indikator. 1 indikator keluaran atau output dan 2 indikator proses. Yang indikator output itu adalah cakupan penemuan pneumonia balita. Tahun 2013 untuk indikator output ini targetnya adalah 75%. Jadi teman-teman boleh sambil menulis ya kalau untuk ini. Kemudian untuk indikator proses itu ada 2. Ya, yang satu adalah tata laksana pneumonia balita. Jadi setiap balita batuk dan atau kesukaran bernafas yang datang ke layanan, maka harus dihitung nafas. Nah, itu yang dinamakan dengan tata laksana pneumonia balita. Untuk targetnya tahun 2023 itu adalah 65% ya. Kemudian satu lagi indikator yang terbaru adalah pengobatan pneumonia balita sesuai standar. Untuk tahun 2023 itu targetnya adalah 75%. 2022 kemarin targetnya masih 50%, naik 25%. Nanti 2024 tuh naik lagi 95%. Jadi mulai sekarang teman-teman harus mulai mengawasi untuk pengobatan pneumonia ya. Apakah sudah tertib pemberian obatnya dengan amoxicillin yang dosis tinggi diberikan selama 3 hari gitu ya. Nah, teman-teman juga harus bisa membedakan antara pneumonia dan influenza nih. Kalau influenza ini ya
itu datanya ada di site surveillance. Tanda-tanda yang ILI atau influenza klinis itu adalah ada demam lebih dari 38 derajat Celcius, itu diukur pada saat pasien berkunjung ke puskesmas. Kemudian ada batuk, tapi batuknya tidak lebih dari 10 hari, ya, itu masuk ke dalam ILI. ILI itu biasanya masuk ke dalam SKDR atau surveillance, ya, datanya surveillance. Sedangkan untuk kasus yang konfirmasi, kasus ILI dengan konfirmasi lab melalui pemeriksaan PCR nih. Jawa Barat punya 1 puskesmas ILI, infeksi like illness, di Puskesmas Padasuka, Kota Bandung. Nah, kalau Kota Bandung yang Puskesmas Padasuka ini setiap ada gejala batuk seperti ini nih, data yang ILI ini demam 38 derajat, kemudian batuknya kurang dari 10 hari, dia pasti diambil spesimen, kemudian dikirim ke BBTKLP Jakarta, ya. Kemudian ada juga 1 rumah sakit Sari di Rumah Sakit R. Samsudin Kota Sukabumi sama. Jadi tapi kalau yang Sari itu rekomendasinya harus rawat inap. Jadi selain ada demam, batuk lebih dari 10 hari, tapi dia juga direkomendasi harus dirawat inap. Maka akan diambil spesimennya untuk dikirim ke BBTKLP Jakarta. Kalau teman-teman puskesmas yang lain hanya memasukkan data ILI ke SKDR. Nah, yang kita bahas yang lebih rinci itu di pneumonia ini. Nah, pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru atau alveoli, ditandai dengan, nah ya, pertama, setiap balita batuk atau kesukaran bernafas harus kita hitung nafasnya selama 1 menit penuh atau 60 detik, ya. Kemudian dilihat apakah dia nafasnya normal atau nafas cepat. Bagaimana cara kita membedakan nih nafas cepat dengan nafas normal? Nah, kalau nafas cepat itu kita bedakan lagi nih per usianya. Ada yang di bawah 2 bulan, ada yang 2 bulan sampai 1 tahun, ada yang 1 tahun sampai 5 tahun. Yang 2 bulan ke bawah, apabila pada saat dihitung nafas selama 1 menit ternyata dia 60 atau lebih, maka itu kita katakan nafas cepat. Hanya untuk yang 2 bulan ke bawah, apabila pada saat hitungan pertama dia nafas cepat, ada nafas cepat, maka diulang hitungnya. Ya, jadi khusus untuk yang di bawah 2 bulan nih harus diulang. Nah, yang ditulis ke dalam format itu yang kedua, bukan yang pertama. Jadi misalnya gini, ada balita batuk nih, bayi muda kan kalau di bawah 2 bulan datang ke puskesmas. Dia kondisinya batuk dan atau kesukaran bernafas. Bisa batuk saja, bisa sesak nafas saja, bisa batuk disertai sesak nafas. Itu tiga-tiganya, 3 kasus ini harus dihitung nafas selama 1 menit. Nah, apabila hitungan yang pertama 60, maka kita ulang. Apabila hitungan keduanya 62, maka yang ditulis di lembar MTBS adalah yang 62, bukan yang 60. Yang kedua berarti ya, Bu ya. Sudah paham ya? Kemudian kita lihat nih, ada tidak tanda bahaya? Salah satu tanda bahayanya itu apa? Tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam atau TDDK, atau saturasi oksigen kurang dari 92%, atau wheezing, atau stridor, atau cyanosis, bisa juga letargi, dan lain-lain. Ada salah satu saja tanda bahaya disertai dengan adanya nafas cepat, maka kita kategorikan dia sebagai pneumonia berat. Ya, jadi perbedaan pneumonia dan pneumonia berat, kalau pneumonia hanya ada nafas cepat, ya, jadi usia 0 sampai 2 bulan 60 atau lebih. 2 bulan sampai 1 tahun 50 atau lebih. Yang 1 tahun sampai 5 tahun itu 40 atau lebih. Nah, kalau misalnya kriteria itu lebih, maka itu masuknya ke dalam nafas cepat. Kalau hanya ada nafas cepat aja, berarti kita kategorikan atau klasifikasikan pneumonia. Kalau ada nafas cepat disertai tanda bahaya, salah satu saja, jangan nunggu 2-3 tanda bahaya ya. Misalnya ada nafas cepat, ada TDDK, berarti dia masuknya pneumonia berat, segera rujuk ke rumah sakit. Ya. Sudah jelas ya, berarti untuk klasifikasi itu kita punya 3. Ada klasifikasi pneumonia, hanya ada nafas cepat. Klasifikasi pneumonia berat, ada nafas cepat, ada tanda bahaya. Ada salah satu tanda bahaya. Kemudian kalau nafasnya normal, tidak ada tanda bahaya, kita masukkan ke dalam batuk bukan pneumonia. Ya. Nah, ini untuk indikator
tahun sebelumnya indikator kita hanya satu nih, satu indikator proses, yaitu persentase kabupaten kota yang 50% puskesmasnya melakukan tata laksana standar pneumonia. Definisi operasionalnya adalah persentase kabupaten kota yang puskesmasnya melaksanakan tata laksana standar. Artinya perhitungan nafas dan melihat ada tidaknya TDDK terhadap seluruh balita atau kesukaran bernafas yang berkunjung ke puskesmas ya, seluruh balita batuk dan atau kesukaran bernafas. Nah, tahun 2022 kemarin teman-teman kan diminta mengisi Bitly ya. Nah, karena pada bulan April dibuatkan indikator baru tentang persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar, supaya kalau pengobatan ini bisa masuk laporannya dari seluruh lini, dari rumah sakit, dari klinik, dari dokter praktik mandiri. Ya, ini untuk pengobatan DO-nya adalah persentase kasus pneumonia balita yang ditemukan, kemudian diberikan obat antibiotik. Nah, untuk 2022 kemarin, ini targetnya masih rendah nih 50%, tapi 2023 ini udah 70%, ya, udah naik 70%, apalagi 2024 nih udah 95%. Jadi untuk pengobatannya harus diberikan benar-benar, ya. Jadi teman-teman pengelola program, walaupun bukan pengelola atau petugas MTBS, harus hafal juga tentang pengobatan ISPA ya. Jadi untuk kasus pneumonia ini khusus balita ya, saya tidak cerita tentang anak dan dewasa karena itu wilayah kerjanya dokter. Jadi untuk balita pengobatannya untuk yang pneumonia itu 80 sampai 100 mg per kilogram berat badan dibagi 2 kali sehari, berikan selama 3 hari. Ya, dosisnya tinggi. Jadi kalau untuk yang balita berat badannya misalnya 10 kilo, berarti 10 dikali 80 berapa tuh? 800 atau maksimalnya atau 10 dikali 100 berarti 500 ya. 500 mg. 10 dikali 10 kali 100 berarti kan 1000 ya. 1000 mg. 1000 mg itu dibagi 2. Jadi 1 kali minum adalah 500 mg maksimalnya, 400 mg minimalnya. Diberikan selama 3 hari. Jadi kalau misalnya kita berikan 500 mg. Kakak bawa obat ya Ibu, ya minum obat kamu teh. Antibiotik kan. Berikan selama 3 hari. Jadi dalam 3 hari untuk balita yang berat badannya 10 kilo tuh bisa diberikan sebanyak 3000 mg. Ya, jadi untuk pengobatannya jangan lupa. Jadi dosisnya untuk amoksisilin adalah 80 sampai 100 mg per kilogram berat badan dibagi 2 kali sehari selama 3 hari. Ya, jadi boleh sehari 80 itu berarti kan 40 1 kali minum. Boleh 40, boleh 45, boleh 50 ya 1 kali minumnya. Tapi kalau misalnya balita tersebut juga penderita HIV, ya, misalnya si balita tersebut juga HIV karena tertular dari ibunya, maka berikan antibiotiknya selama 5 hari. Ya, jadi antibiotik diberikan 5 hari hanya untuk balita yang HIV, ya. Atau balita tersebut tinggal di daerah endemis HIV itu boleh diberikan 5 hari, ya. Sudah jelas ya untuk obatnya. Nah, selanjutnya dokumen legalnya ini nih, Permenkes nomor 13 tahun 2022, diundangkannya April 2022, tapi mulai berlakunya ke kita sosialisasi dari pusat itu Agustus ya, kalau tidak salah ya, teman-teman diminta isi, tapi dari Januari 2022. Nah, ini dokumen legalnya, boleh browsing internet untuk lihat isinya apa aja ya. Kemudian definisi tata laksana pneumonia nih. Untuk tata laksana pneumonia itu apabila ditemukan kasus di puskesmas, maka gunakan pendekatan MTBS. Ini mah wajib pokoknya ya untuk puskesmas pendekatan MTBS. Karena kan pelakunya bidan ataupun perawat ya, sudah diperbolehkan untuk mengklasifikasi penyakit, tapi dengan syarat yang ada di lembar MTBS saja. Kemudian kalau penemuan kasus
sakit, klinik, praktek swasta, mereka akan menggunakan penegakan diagnosis. Hilang deh. Diagnosis itu ya setting audio. Tadi ini tuh setting. Ibu nggak ada suaranya. Obat tuh antibiotiknya diminum sama Mama. Suaranya jelas nggak? Nah, baru ada lagi. Yang dari mana yang teh? Tadi mungkin kepencet, Bu. Dia lah ngapain puskesmas. Sekarang sudah jelas belum? Udah, Bu, udah. Oh, tadi sampai mana ya yang kurang jelasnya? Baru masalah penemuan kasus. remote. Baru penemuan kasus. Yang mana? Baru nyampe yang penemuan kasus, Bu. Penemuan yang mana yang ini? Yang ketemunya di PKM. Yang Ili udah belum, Ili? Udah. Yang ketemunya di PKM menggunakan MTBS yang itu, Bu. Oh, ini. Ya. Ini ya. Belum muncul, Bu. Hah? Kurang keras? Belum muncul. Apanya yang belum muncul? Sunscreen-nya. Sunscreen-nya? Materinya, iya. Oh, materinya hilang. Iya. Oh, sebentar. Mungkin terlempar ke jaringan. Oh, tadi ya. Coba ya, diulang. Sekarang sudah ada lagi? Ada, Bu, ada. Sudah ya? Yang ini ya, tadi sampai sini? Ya, betul. Baik ya, dilanjutkan. Nih, untuk tata laksana standar, penemuan kasus itu bisa dari beberapa tempat nih. Bisa dari puskesmas, bisa dari rumah sakit, klinik, maupun dokter praktek swasta. Kalau yang puskesmas, kita wajib menggunakan pendekatan MTBS ya. Jadi pedomannya adalah buku MTBS. Untuk rumah sakit, klinik, maupun dokter praktek swasta, menggunakan pendekatan diagnosis dan kadang-kadang menggunakan pemeriksaan penunjang. Makanya kenapa ICD-10-nya lebih lengkap ya. Kalau misalnya ditemukan kasus pneumonia, maka diobati dengan antibiotik. Dosisnya seperti yang tadi ya, amoxicillin dosis tinggi 80 sampai 100 mg per kilogram berat badan dibagi 2. Atau kalau satu kali minum 40 sampai 50 mg per kilogram berat badan dibagi satu kali minum selama 2 kali dibagi untuk 3 hari ya. Jadi kalau untuk satu kali minum 40 sampai 50, kalau untuk 1 hari 80 sampai 100 ya. Kemudian apa saja sumber data pencatatan dan pelaporan, yaitu ada status pasien, ada register MTBS, dan ada register harian ISPA. Mudah-mudahan teman-teman punya register harian ISPA supaya bisa merekap dulu sebelum masuk ke laporan bulanan ya. Lebih mudah lagi dengan e-puskesmas kalau di kabupaten kotanya sudah punya e-pus ya. Rumah sakit tentu saja menggunakan rekam medis ya, data atau sumber pencatatan dan pelaporannya. Nah, kemudian apa saja yang harus dicatat dalam register? Kalau teman-teman mau ngisi atau mau buat register harian ISPA, jangan lupa ada data individu ya. Umur, ya nama udah pasti ya. Umur, kenapa umur perlu? Karena kan umur untuk kita menghitung nafas ya, untuk memastikan dia ada nafas cepat atau tidak. Gender untuk melihat gender perempuan atau laki-laki.
Alamat juga penting. Kenapa? Karena pada saat pasien tidak datang ke puskesmas pada saat kunjungan ulang, maka kita datangi pasien tersebut ke rumah. Namanya kunjungan rumah. Teman-teman di puskesmas bisa menggunakan dana BOK untuk kunjungan rumah, ya. Tidak harus kunjungan rumah untuk program ISPA saja, tapi bisa combine dengan teman-teman yang lain bareng-bareng, ya. Kemudian data keluhannya. Nah, data keluhan kenapa harus ada? Karena nanti di format laporannya harus ada tulisannya batuk atau kesukaran bernafas. Batuk saja, sesak nafas saja, atau batuk disertai sesak nafas, ya. Makanya kenapa harus ada data keluhan. Kemudian dari keluhan ini kan kita hitung nafas nih, makanya nanti akan ada klasifikasi. Klasifikasinya apakah dia pneumonia kalau ada nafas cepat saja, apakah dia pneumonia berat kalau ada nafas cepat disertai dengan tanda bahaya, dan apakah dia batuk bukan pneumonia karena nafasnya normal dan tidak ada tanda bahaya. Kalau misalnya, kemudian ada lagi, file satunya lagi adalah pengobatan. Jadi harus ada tulis-tulisannya, pengobatannya apa, amoksisilin sekian kali sekian diberikan selama 3 hari, gitu ya. Lanjut, nah ini contoh mungkin register harian teman-teman, tapi lebih bagus lagi kalau sudah menggunakan register MTBS seperti ini, ya, karena ada RR-nya. Kalau menggunakan ini jangan lupa tetap ada RR, ya, ada format RR ini harus ada nih kolom ini, supaya kelihatan nih ada yang dihitung nafas atau tidak, ya. Kalau di register MTBS ada RR-nya di sini, ya. Nah, kemudian untuk alur pelaporannya, teman-teman puskesmas, jangan lupa laporannya maksimal tanggal 5, kirimkan ke kabupaten kota. Jam 23.59 nggak apa-apa, sebelum jam 12 masih tepat waktu, ya. Jadi, teman-teman puskesmas jangan lupa laporannya kirimkan ke kabupaten kotanya sebelum tanggal 5 atau tanggal 5 jam 23.59 gitu, nggak apa-apa, supaya tepat waktu. Ya, nanti laporan kabupaten kota ke provinsi juga diharapkan laporannya tanggal 10 maksimalnya, ya. Provinsi ke pusatnya dia tanggal 15, ya. Ya, karena provinsi juga harus merekap dulu benar atau tidak. Makanya teman-teman kabupaten kota kan sering di Japri, ya. Ini laporannya coba cek kembali, karena kadang-kadang suka salah pengisian, akhirnya kematiannya ada 3.000 padahal sebenarnya tidak ada kematiannya karena salah pengisian. Lanjut, nah ini teman-teman untuk laporan yang harus, untuk ISPA atas itu ada J00, J01, 02, 03, 04, 05, dan ISPA atas lainnya. Ini bisa masuk ke dalam batuk bukan pneumonia, ya. Karena kan faktor usianya lebih banyak nih. Jadi untuk yang ISPA atas ini nanti masukkan ke dalam batuk bukan pneumonia, ya. Kemudian yang untuk ISPA bawah ada pneumonia J12 sampai J18. Nah, kalau J12 ini dia sudah ada pemeriksaan lanjutan. Jadi kalau di puskesmas sih biasanya hanya J18 saja. J18 masukkan ke dalam kasus pneumonia, berikan antibiotik. Yang lainnya ini adalah batuk bukan pneumonia, ya. Kalau pneumonia berat tentunya karena ada tanda bahaya, segera rujuk ke rumah sakit. Selanjutnya, nah, sudah selesai dari sini dulu. Sebelum kita ke pencatatan dan pelaporan, ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan kita diskusi dulu di sini untuk pengobatan, klasifikasi, dan lain-lain. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ini kan nanti ada di sini. Baik, kepada Bapak Ibu pengelola program Puskesmas, barangkali ada yang mau ditanyakan? Untuk tata laksana kalau sudah paham boleh, kalau mau ditanyain boleh. Ibu, Ya. untuk diagnosa izin bertanya, Bu, dari Puskesmas Imbanagara. Ya boleh. Kalau misalkan kita dari jejaring dapat kasus yang diagnosanya bronchopneumonia gitu ya, itu teh tapi dirawat inap misalnya, itu teh masuknya ke pneumonia, dimasukinnya apa ke mana itu, Bu? Pneumonia berat atau misalkan ada diagnosa yang lain? Ya rawat inap ya? Iya. Di layanan?
di klinik atau rumah sakit gitu? Di rumah sakit, dari rumah sakit, tapi Kalau di diagnosanya rumah bronchopneumonia. Bronchopneumonia tapi dirawat. Ya, rawat inap. Nah, kalau rawat inap, Ibu masukannya ke pneumonia berat ya, Oh iya, siap. karena itu pasti ada tanda bahaya ya. Tanda bahayanya Iya, mungkin ada wheezing atau ada stridor atau ada cyanosis ya. iya Bu. Karena kan kita Berarti nggak kalau bisa misalkan, intervensi kalau di rumah ya sakit. kalau misalkan kita lihatnya berarti dari rawat jalan atau rawat inap gitu Bu. Ya, Kalau betul. misalkan Jadi rawat jalan bisa jadi itu pneumonia gitu ya, bukan Ya. pneumonia berat gitu ya. betul. Jadi Iya. kalau untuk yang format rumah sakit, laporannya kan tidak ada pneumonia atau pneumonia berat ya, adanya rawat Iya, jalan betul. dan rawat inap. Rawat jalan sepakati itu kasus pneumonia, yang rawat inap sepakati kasus pneumonia berat ya. Iya. Terima Ada kasih lagi Bu. ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Soalnya kalau kasus di puskesmas pasti lebih ribet ya. Boleh ditanyain yang pengalaman di lapangan di puskesmas boleh. Izin bertanya Bu, Boleh. dari Sadananya, dari Puskesmas Sadananya. Ini pengalaman Bu, pernah saya ngasih obat antibiotiknya itu sesuai dosis ya yang pneumonia. Tapi efek sampingnya itu bayinya kemerah-merahan kulitnya Bu. Usia berapa? Usia berapa apalagi 1 tahunan. Ibu kalau pada saat akan memberikan obat, jangan lupa ada pertanyaan, ada alergi atau tidak ya. Oh iya. Jadi harus ditanyakan punya alergi atau tidak. Jadi pada saat kita akan memberikan obat, jangan lupa konselingnya digunakan ya untuk wawancara. Pertanyaan-pertanyaan itu harus tetap ditanyakan selain pertanyaan umum seperti nama, umur, gejalanya apa saja, batuknya sudah berapa lama gitu ya. Kalau alergi sama amoxicillin digantinya obat apa dok? Kalau untuk ada alergi terhadap pasien, itu perawat ataupun bidan yang ada di poli MTBS tidak boleh memberikan obat sendiri. Langsung konsultasikan ke dokter, nanti dokter akan memberikan pemeriksaan lebih lanjut dulu, nanti baru diberikan obat. Jadi obatnya dari dokter, ya. Makasih, Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang di luar lembar MTBS, tidak ada di lembar MTBS nih, berarti penyakitnya ada yang khas atau yang beda sedikit, langsung konsultasikan ke dokternya ya. Jadi kalau di puskesmas tuh, walaupun di poli MTBS perawat atau bidan diperbolehkan mengklasifikasi penyakit diare, DBD, ISPA dan lain-lain. Kalau ada yang beda sedikit, maksudnya ada yang batuknya khas, ada yang enggak seperti biasanya, maka itu konsultasikan ke dokter. Jadi jangan lupa untuk konsultasi ke dokter kalau ada yang tidak kita pahami ya. Ada lagi? Pertanyaannya sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Satu lagi yang mau disampaikan, untuk pneumonia batuknya tidak lebih dari 14 hari ya. Jadi kalau di atas 14 hari konsultasikan ke dokter. Ya, kemungkinan dia bukan pneumonia. Jadi klasifikasinya bukan pneumonia kalau batuknya lebih dari 14 hari. Makanya kenapa tadi lama batuk harus ditanyakan ya. Perbedaan ili dan pneumonia, ili batuknya tidak lebih dari 10 hari, pneumonia batuknya tidak lebih dari 14 hari. Ada lagi yang mau ditanyakan?